Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes tes tes. Takut belum ini kita coba tes dulu ya. Tes tes, suara saya jelas gak? Tes tes. Kalau yang sudah on, tolong ngomong suara jelas atau tidak. Oke, Mbak Harmida, Mbak Lis, Mas Hilman, Mas Dede. Siapa lagi nih yang pada hadir? Cek sound, cek sound. Kita masih menunggu ya, masih menunggu 2 menit 3 menit lagi biar yang lain berkumpul. Mbak Siti Kholisa, coba cek ya suara saya jelas atau belum. Jelas nyimak. Mbak Mami, Mbak Rohamah. Oke, jangan lupa untuk tag, share dahulu biar yang lainnya ikut pada nyimak. Di tag atau di share. Oh, istriku, Mbak Sarlita. Haryanti, Harmida. Oke, sebentar lagi kita mulai. Yang jelas teman-teman, ketika nanti live-nya sudah dimulai, saya mengajak teman-teman untuk membagikan rekaman ini ataupun live ini ke beranda Facebooknya masing-masing, atau boleh di tag teman-temannya, atau boleh di share link live ini biar nanti bisa disimak, karena ini kan nanti direkam juga. Artinya walaupun teman-teman mungkin nggak mendengarkan secara live, tapi masih ada di grup ini. Nah, walaupun memang kalau dalam teknik belajar itu memang baiknya live karena itu bisa interaktif. Nanti teman-teman bisa bertanya di saat saya sedang menjelaskan, teman-teman monggo aja bertanya. Biar nanti kita lebih dekat dan lebih memahami apa yang dibahas. Kayak gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya udah harus mulai, sudah jam 7 lewat 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Yazid Asrofi sesuai dengan Facebook saya yang ada yang live di sini. Nama saya Yazid Asrofi. Saya aslinya orang Bogor. Saat ini saya rekaman live langsung dari Kota Malang, tepatnya di Hotel Ibis Malang. Pada kesempatan ini saya coba ingin membahas tentang UR success sales. Ini sangat menurut saya untuk teman-teman ketika jadi ketika nanti bisnis, maka pandangan dan sudut pandang bisnis yang dijalani itu bisa telegramnya, bahkan ada grup telegramnya, itu semua gratis ya. Maksudnya Anda boleh masuk, boleh sapa-sapa di sana, karena memang itu kita ciptakan secara umum, artinya gratis buat semuanya ikut, biar teman-teman bisa berkenalan dengan yang lainnya sesama. Kalau suara saya nggak jelas, ini ya apakah posisi saya baik atau enggak gitu. Oke, saya lanjut.
Ah, jadi kita memang ada media umumnya yang nanti semuanya boleh masuk. Kita juga memang ada edukasi yang apa namanya premiumnya, yang ada investasinya, ada berbayarnya. Dari mulai training online yang selama 29 hari, ini memang baik sekali untuk para pebisnis distribusi yang baru mulai, yang omsetnya mungkin belum terlalu baik, ini bagus. Kita pun nanti ada beberapa yang mau launching, pertama dari mulai seminar atau workshopnya. Kita pun nanti ada yang namanya beberapa cabang keilmuan yang akan diadakan oleh SR itu sendiri. Teman-teman yang saat ini nyimak mungkin sudah daftar di batch 3. Di batch 3 ini kita akan mulai tanggal 5 November 2019. Saya sebenarnya dalam setiap kegiatan training success seller itu ingin menanamkan mindset yang namanya you are success seller, you are success seller, you are success seller. Makanya banyak para alumni kita ataupun peserta umumnya itu sering membuat hashtag saya SR, I am success seller, mungkin kalau bahasa Inggrisnya kayak gitu. Kenapa demikian? Karena gini, teman-teman, ketika kita berbisnis, maka apapun yang jadi pilihan kita harusnya kita yakini sebagai pilihan yang terbaik. Ada banyak orang yang terlalu banyak memahami sebuah bisnis itu secara istilah, secara ungkapan atau bahasa mungkin kerennya jabatan. Dia seperti berpikir bahwa kalau mau jadi owner itu harus punya produk sendiri. Nah, ini sangat salah sekali ya, karena di Indonesia itu bahkan pebisnis distribusi lebih banyak daripada yang pemilik produk, dan pebisnis distribusi atau reseller pun seorang owner juga. Saya reseller. Saya reseller. Hingga hari ini saya reseller. Dan saya business owner juga, saya punya tim juga, saya punya organisasi juga. Oleh karena itu ketika kita bicara bisnis, maka harusnya itu selesai dengan perkataan bahwa ini adalah pilihan terbaik saya. Oleh karena itu saya selalu ingin menanamkan kepada Anda semuanya bahwa you are success reseller. Anda harus tahu bahwa Anda ini seorang pebisnis sukses, pebisnis distribusi yang sukses, reseller yang sukses dengan bisnisnya yang sekarang. Mas, tapi omset saya masih mungkin 5 juta, 10 juta. Enggak ada masalah. Toh orang-orang yang omsetnya sekarang mungkin triliunan aja dulunya omsetnya 5 juta, 10 juta, bahkan sejuta. Jadi memang ada waktunya kita berkembang. Mungkin salah satu yang membuat Anda saat ini agak sedikit susah berkembang karena Anda terlalu fokus dengan istilah jabatan-jabatan yang bahkan nggak penting buat Anda gitu. Anda kan ketika bisnis kan penting kan omsetnya ada, profitnya baik, kan begitu ya. Orang jarang banget yang idealis, saya pengen dia produk ini. Biasanya orang-orang idealis yang bagus itu adalah orang-orang idealis yang punya budget ya. Artinya dia memang siap buat ngelontorin duit gitu, baru idealisnya bisa terlaksana. Tapi kalau orang-orang yang kayak saya gitu, yang budgetnya terbatas, untuk orang-orang idealis susah juga. Kita malah nggak dapat omset, malah nggak punya uang, yang ada baper mulu kerjaannya kan gitu. Teman-teman, jadi ketika kita bicara you are success seller, maka pahami dulu bahwa Anda adalah seorang success seller. Jangan pernah lupa akan hal itu, sehingga Anda bisa menanamkan pada diri Anda bahwa ya, ini adalah bisnis yang bagus. Ya, ini adalah bisnis yang keren. Ya, ini adalah sebuah bisnis masa depan. Saya akan berjuang di sini dan membesarkannya, dan akan membuat bisnis ini banyak manfaatnya, dan lain-lainnya. Kayak gitu teman-teman. Saya pribadi sangat nyaman dengan posisi sebagai reseller. Artinya nyaman gini, artinya nyaman tuh saya sangat bangga dengan posisi ini. Nyaman kalau sampai saya nggak bergerak ya enggak juga, karena saya sampai ke Malang, ke ini, kadang-kadang kita ada meeting di sini di situ. Itu biasa kita meeting sama produsen buat saya jadi reseller. Jadi mungkin nanti ada stepnya atau ada ininya, teman-teman itu ketika bicara meeting, bicara dengan produsen, itu ranahnya bukannya cuman klik link doang, tapi
sampai meeting dulu. Nah, targetnya sukses kan tuh apa? Sukses itu targetnya itu membuat reseller itu menjadi rebutan para produsen. Itu targetnya sukses reseller. Makanya kan saya pernah nyebut begini, kebanggaan seorang reseller adalah di mana produsen itu datang untuk mengajak Anda kerjasama bisnis. Nah, makanya targetnya sukses reseller adalah membuat Anda dilamar oleh produsen. Dilamar di sini bukannya berarti kita main sok-sokan ya, bukan. Itu nggak baik juga. Mindset seperti itu nggak benar. Nah, hanya saja dilamar di sini artinya gini, kita berarti di posisi yang sama-sama membutuhkan. Produsen tahu butuh tim, kita tahu bahwa perlu produsen yang support juga terhadap tim. Karena harus sama-sama berkesinambungan. Kalau semuanya saling membanggakan diri juga nggak bagus. Mentang-mentang saya ngomong kayak gini, Anda tiba-tiba bisa ngomong saya sukses reseller, saya nggak suka sama produsen ini, pokoknya saya nggak, ya jangan kayak gitu juga ya. Jangan disalahpahami ya. Nggak. Jadi gitu teman-teman, itu targetnya sukses reseller. Nah, kemarin mungkin banyak yang nanya ya, Mas Yagit nih SR ini kegiatannya apa? Kok bisa-bisanya punya target seperti itu gitu, menjadikan seorang reseller sebagai sosok yang nanti akan menjadi partner seorang produsen. Atau lebih daripada itu bahasanya adalah menjadikan reseller itu sebagai orang yang dilamar atau didekati atau diberikan kerjasama bisnis oleh produsen, yang pastinya produsen-produsen yang berkualitas ya, bukan hanya produsen yang sekedar cuman produsen aja. Artinya banyak juga produsen yang baru mulai, modalnya juga nggak terlalu seberapa, inovasinya juga nggak baik, tiba-tiba mau ngamar kita. Ya kalau kayak gitu mah mungkin banyak. Tapi kalau sampai produsen yang modalnya sudah siap, produknya sudah bagus, pastinya kan ini tidak mudah Anda dapatkannya juga. Anda harus menunjukkan kredibilitas Anda. Pun mereka juga sama, mereka harus menunjukkan kredibilitas mereka, Anda pun harus menunjukkan kredibilitas mereka. Contoh kecil, misal Anda saat ini menjadi seorang reseller, omsetnya setengah miliar dari sebuah produk. Maka saya yakinlah pasti nanti ada produsen-produsen yang datang ke Anda, Mbak, Mas, tolong dong, ini ada produk kita mau di launching, Mas jadi tim kita, jadi distributor kita. Ya, kita bisa jawab, bisa, tenang aja, saya bisa jadi distributor, tapi nanti kita meeting dulu ya, lah gitu. Nanti kita meeting dulu ya, saya pengen tahu kira-kira value-nya di mana, terus pembagian komisinya seperti apa, dan semacamnya. Jadi sampai ke ranah itu. Jadi kalau kita ngomong kayak gitu, kalau ngomong perjanjian itu kayaknya udah sampai ke ranah itu. Kan kalau selama ini mungkin kebanyakan kalau reseller itu ngelihat ada yang open reseller itu klik link gitu ya. Berhubungannya sama website, berhubungannya sama WA, nggak pernah sampai meeting dan lain-lainnya. Nah, nanti harusnya di step tertentu Anda ada sampai situ gitu. Sampai oke, saya pengen Mas ini jadi distributor kita. Kalau ada waktu kita bisa meeting di hari ini di sini, kayak gitu. Kita kebetulan ada produk yang siap mau di launching. Jumlah produknya bisa nyampe 100.000 pieces. Modal kita misalnya kayak gitulah. Jadi oke, siap, kita akan ketemu di sana meeting ya. Sampai ke situ harusnya teman-teman targetnya. Jangan nanggung gitu ya. Jangan cuman target saya mah 50 juta. Boleh sih target segitu, tapi target jangka pendek, jangan jangka panjang. Kalau jangka panjang targetnya segitu ya sayang banget kan. Padahal riset Anda itu baik, Anda juga seorang manusia yang sempurna, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu goalnya sukses reseller. Mungkin pertanyaannya adalah gini, Mas Yazid, sebelumnya SR ini itu seperti apa kok goalnya seperti itu? Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa sebenarnya SR ini adalah tempat atau platform edukasi yang nanti banyak memberikan materi-materi berkaitan untuk perkembangan bisnis seorang reseller atau pebisnis distribusi. Perlu diketahui ya, bahasa reseller di sini adalah pebisnis distribusi ya. Artinya, even Anda itu sekarang distributor, agen, marketer, dropshipper, affiliate, franchise, itu sama, itu termasuk di pebisnis distribusi juga. Intinya kita nggak punya produk sendiri, kita menjualkan produk orang lain, itu reseller. Yang dimaksud reseller di situ, karena secara konsep reseller itu seperti itu. Memang secara istilah kadang-kadang reseller dipakainya seperti ini,
distributor, agen, reseller. Padahal ini arti reseller itu secara bahasa adalah pebisnis distribusi. Jadi kalau orang yang pakai distributor, agen, sama reseller sebelumnya ini tidak relevan. Harusnya distributor, agen, dropshipper. Mungkin seperti itu lebih ideal kayak gitu. Saya mau bahas apa sih yang nanti ada di SR. Kalau SR ini yang pertama yang sudah ada, yang sekarang masuk di batch 3 adalah training 29 hari secara online, adanya di grup WhatsApp. Kita biasanya menyediakan 2 grup WhatsApp ya. Pertama grup auditorium namanya. Grup auditorium itu grup yang dikhususkan untuk materi aja sama info-info penting. Jadi grup satu arah. Jadi orang-orang yang ngobrol di grup itu nggak ada sama sekali. Yang ada yang ngobrol di situ hanya saya dan pemateri ataupun admin atau moderator. Itu aja. Jadi teman-teman mungkin yang, Mas, tapi saya sibuk nanti saya ketinggalan. Insya Allah nggak bakal ketinggalan karena materinya itu di grup yang berbeda daripada diskusinya. Diskusinya ada, tapi materinya juga ada. Jadi khusus grup untuk materi aja. Nah itu yang diadakannya di situ. Nanti juga ada grup diskusi namanya diskusi atau kelas SR class namanya SR class. Di situ baru banyak diskusinya. Walaupun isinya cuma dikit ya 30-an orang, 35 orang, tapi di situ paling rame karena semuanya boleh chatting. Semuanya boleh sapa, semuanya boleh bertanya dan semacamnya. Jadi itulah grup yang rame. Kalau grup auditorium nggak rame karena itu khusus untuk materi sama info aja. Kita menciptakan 2 grup seperti ini biar teman-teman itu pertama bisa fokus di materi ketika materi berjalan, tidak terdistrak dengan hal yang lain. Yang keduanya ada kelasnya biar teman-teman tuh ya punya teman dan punya orang yang sevibrasi kayak gitu. Nanti diadakannya seperti itu teman-teman. Itu SR class yang 29 hari. Kegiatannya banyak di dalam. Ada namanya FYV, Find Your Partner. Di sini kegiatan di mana saya mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mencari partner yang baik. Baik partnernya partner bisnis sifatnya, partnernya partner bertanya, atau bahkan dijadikan tim juga. Nah, itu dia yang diajarkan. Nanti juga ada yang namanya 5D. 5D itu 5 database sebenarnya artinya. Di sini adalah Anda akan diajarkan bagaimana bisa dapat closing setiap hari. Bisa closing setiap hari. Misalnya Anda jualan passion, Anda bisa closing passion setiap hari. Itu yang pertama diajarin. Yang keduanya bagaimana memanage database. Jangan sampai Anda jualan lama-lama setahun tapi nggak punya database, nggak punya orang-orang yang nanti di follow up lagi, nggak punya angka-angka yang pasti ketika kita ngomong jualan. Jujur di sini siapa yang bisa memastikan angka bisa dapat misalnya 50 juta sebulan bulan besok? Hampir jarang loh, hampir jarang ada, tapi jarang sekali. Saya ketemu sama reseller tuh kebanyakan kayaknya sih Kang 40-an ya gitu. 40-an. Dia nggak bisa ngasih angka pasti. Padahal baiknya angka pasti. Angka pasti maksudnya bukan angka pasti banget gitu ya. Maksudnya angka yang terdata dengan baik. Saya kadang-kadang kalau lagi breakdown target, kita nanti dapatnya itu kurang lebih 263 juta. Jadi angka detailnya ada. Kenapa ada angka detail gitu? Karena di breakdown dari dari database dan lain-lainnya gitu ya. Itu nanti ada namanya di 5D. Itu diajarin bagaimana cara closing setiap hari dan memanage database. Ada juga kegiatan yang namanya My Story. Di sini sebuah kegiatan di mana Anda dipaksa untuk membuat personal branding Anda tercurah dengan sendirinya, yaitu dengan cerita yang Anda buat sendiri dari hasil sendiri dari realitas pribadi sendiri. Di sini seru banget karena biasanya ketika Anda lagi dapat jadwalnya, Anda bakal termotivasi luar biasa. Tapi ketika orang lain yang lagi dapat jadwalnya, Anda bakal bakal mendapat banyak inspirasi, banyak dapat motivasi, banyak dapat teori-teori yang baik nanti dipraktekkan. Ini namanya kegiatan My Story. Ya tadi FYP, terus 5D, terus My Story. Ada juga kegiatan namanya FAST. FAST ini Promotion and Share. Ini kegiatan di mana kita akan mengajarkan, akan memaksakan, akan mengarahkan Anda untuk melakukan promosi setiap hari. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, Anda mencoba untuk menularkan hal-hal yang positif
sehingga yang mendekat juga yang positif. Jadi ada dua kegiatan sebenarnya sih tujuannya. Yang pertama adalah Anda bisa promosi setiap hari. Keduanya Anda menghilangkan, menjauhkan, menghindari semua hal-hal negatif dan Anda fokus pada hal-hal yang positif. Ini penting ya, ini penting karena zaman sekarang kan nyinyir kan udah kayak ini ya, udah kayak makanan setiap hari. Di Facebook itu saya sehari bisa nge-unfriend 2 orang, 3 orang loh. Saya kadang-kadang nge-unfriend siapa aja gitu, mau master kayak mau mentor, mau pengusaha. Pokoknya kalau ada yang nyinyir saya unfriend gitu. Dan nggak penting juga kan ya, maksudnya berteman dengan mereka yang suka nyinyir. Yang ada kita malah jadi negatif. Di poin pas promotion and share, disitulah nanti terjadi di mana Anda akan diarahkan untuk selalu bisa promosi dan Anda selalu tampil terhadap yang positif. Makanya jangan aneh kalau orang-orang yang habis ikut SR itu biasanya dia lebih positif, dia jarang posting-posting yang nggak jelas, bahkan yang nyinyir. Karena dia udah diajarkan ketika SR itu diarahkan terhadap hal yang positif. Kayak gitu teman-teman. Jadi kegiatan itu sangat baik, pertama untuk promosi dan keduanya untuk memperbaiki cara pandang Anda terhadap sekitar Anda sehingga Anda bisa jadi lebih positif. Ada juga kegiatan di SR itu yang namanya talk show. Materi talk show ini adalah materi yang nanti akan dibawakan oleh para pebisnis murni. Pebisnis murni itu maksudnya apa mas? Maksudnya bahkan dia itu bukannya mentor, dia nggak paham cara sharing dan lain-lainnya. Dia dipaksa memang untuk sharing. Ya, walaupun maksudnya dipaksa di sini dia kita coba tanya mau gak, akhirnya mau juga. Uniknya memang mereka semuanya itu reseller. Talkshow itu nanti yang bawakan semuanya reseller dan pebisnis murni. Jadi Anda tuh harus ngegali mirroring juga dari mereka sehingga Anda tahu ternyata bisa ya seorang reseller omsetnya 500 000. Bisa ya seorang reseller omsetnya sebesar itu, sebesar ini. Kayak gitu. Gimana ya caranya? Nanti di talkshow ini baik sekali untuk Anda bertanya dan menggali seluruhnya. Ini ada 8 sekarang. Ada 8 materi talk show. Wah, ini banyak banget ya. 8 materi talk show. Lalu ada juga yang namanya materi basic atau materi kurikulum. Sebenarnya ini kurikulum ya, kurikulum success seller, tapi disebutnya sama saya materi basic. Yaitu ada 4 poin. Kebetulan base 3 ini saya akan membawakan 3 poin, 3 materi. Ini jarang terjadi nih. Nggak tahu apa ini base 3 aja atau seterusnya. Tapi saya rasa ini spesial banget karena saya belum pernah membawakan materi-materi yang lain. Saya tahu caranya, saya memang sering pakai tekniknya, tapi saya belum membawakan lewat materi. Makanya kalau teman-teman mungkin yang pengen banget dapat materi khusus dari saya, sebelah base 3 ini. Karena base 4 dan selanjutnya saya nggak tahu apakah saya akan ngisi. Kemungkinan sih tidak, karena saya juga ada beberapa mentor yang maksudnya bisa mengisi itu. Tapi base 3 ini memang sudah dipastikan saya insya Allah. Jadi itu ada materi basic atau materi kurikulum. Jadi materi kurikulum itu ada 4. Jadi totalnya materi itu ada 12. Bayangin 12 materi. Dan harga training sukses itu murah, cuman 99.000. 100 ribuan kurang 1.000. Bahkan kalau teman-teman mau daftar hingga tanggal 31, sebelum tanggal 31 itu masih harga early bird 54.000, diskonnya 45.000. Besar banget. Duit 54.000 untuk dapat itu semuanya kayaknya juga nggak sebanding. Makanya jangan kaget kalau teman-teman lihat testimoni orang-orang yang ikut DSR itu luar biasa gitu hasilnya. Karena memang ini by experience. Dari semuanya kita itu hadir dari breakdown target. Jadi bukan sembarang kegiatan, bukan sembarang arahan. Itu memang sudah kita sudah kita coba petakan sehingga nanti dampaknya lebih baik teman-teman. Doakan juga nanti training SR itu bakal ada beberapa materi-materi khusus dari mulai copywriting gitu yang bakal mau launching. Nanti juga ada mungkin Facebook Ad, Instagram Ad dan lain-lainnya yang memang nanti dikhususkan buat teman-teman biar bisa belajar secara baik juga. Bahkan kita mau launching juga yaitu seminar atau workshop success seller di kota-kota. Jadi buat teman-teman nanti yang mas saya mah pengennya belajar offline, ini nanti bisa diikuti, cuman yang ini harga tiketnya mahal. Kalau workshop kemungkinan bisa di angka 1 jutaan ya, saya belum pasti juga angkanya berapa, tapi yang kurang lebih 1 jutaan segitulah.
Ini bagus buat yang omsetnya sudah 5 juta, maaf, sudah 50 juta dan lainnya, bagus buat ikuti. Oke teman-teman, dari semua itu, itulah kenapa kita ingin mengatakan, ingin menanamkan, ingin menjadikan ini sebuah hashtag yang baik buat Anda, buat pribadi Anda, yaitu you are success seller. Dan hashtag saya SR itu bukan hanya dipakai oleh orang-orang alumni SR atau peserta SR. Ini dipakai oleh semua orang, bebas, kita pun nggak mengklaim itu punya kita. Karena kenapa sih ada hashtag saya SR? Ini sebagai bentuk Anda itu sudah yakin ini adalah bisnis yang baik, ini adalah bisnis yang bisa dibawa ke masa depan. Makanya hashtag saya SR atau saya success reseller, atau Anda mau buat gimana pun nggak masalah gitu. Yang jelas Anda harus meyakini bahwa ini adalah pilihan yang baik, ini adalah bisnis yang baik yang bisa Anda bawa ke masa depan. Semoga SR menjadi salah satu tempat buat Anda menjalankan sebuah bisnis secara baik dan Anda menjadi seorang success reseller. Walaupun saya pribadi tidak mengharuskan Anda ikut, karena mungkin ada pelatihan-pelatihan lain yang Anda lebih cocok, nggak apa-apa. Yang penting Anda itu harus menjadi seorang sukses reseller. Anda harus jadi seorang reseller yang sukses. Itu yang jadi fokus kami. Walaupun bagaimana ketika Anda di luar sana berikut training dimanapun, gak masalah. Yang penting Anda menjadi seorang sukses reseller. Oke, sebelum saya tutup, kalau memang ada yang mungkin teman-teman mau tanyakan, nanti boleh aja via chat ya di WA, atau boleh tanya ke partner SR yang Anda kenal, atau Anda boleh komen di sini, komen pertanyaan atau komen mau, yang nanti bakal dibantu oleh partner atau saya pribadi. Jadi teman-teman, live sharing saya siang ini via audio untuk membahas itu semoga bisa bermanfaat. Sudah hampir 1 jam saya live, nggak terasa cepat sekali waktunya. Setengah jam saya live. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Yang jelas teman-teman ingat, kebanggaan seorang reseller adalah di mana produsen datang mengajak kerjasama bisnis. Dari saya, semoga kita semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.